Setelah baru saja terlibat ketegangan sengit dengan Suriah, Israel kembali menuai kontroversi besar usai melancarkan serangan udara masif ke Lebanon pada Minggu dini hari. Tanpa peringatan yang jelas, jet-jet tempur Israel membombardir sejumlah titik strategis yang disebut sebagai basis kelompok bersenjata di perbatasan Lebanon. Namun, alih-alih menunjukkan dominasinya, langkah ini justru berujung pada bencana bagi pihak Tel Aviv. Lebanon menanggapi agresi tersebut dengan meluncurkan rentetan rudal balasan yang secara tepat menghantam 15 markas militer Israel, IDF, mengakibatkan kerugian manusia yang luar biasa besar. Laporan sementara menyebutkan setidaknya 5.000 personel IDF tewas dalam serangan ini. Menurut saksi mata di sekitar lokasi, rudal-rudal tersebut menghantam markas-markas Israel di berbagai titik utara dengan presisi tinggi. Serangan itu tak hanya merusak fasilitas militer, tetapi juga mengguncang kepercayaan diri Israel yang belakangan ini semakin gencar melakukan operasi militer di kawasan. Kalau Israel mengira Lebanon bakal diam saja, ternyata salah besar. Sekarang, mereka malah sibuk menghitung korban sambil mengatur jadwal kremasi massal. Ujar salah satu komentar warganet yang viral di media sosial. Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa serangan balasan ini merupakan tindakan sah untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka dari agresi sepihak. Sementara itu, pejabat Israel menolak memberikan komentar detail terkait jumlah korban. Namun, media lokal Israel melaporkan suasana panik di beberapa kota militer. Bahkan beredar kabar bahwa beberapa keluarga tentara IDF hanya menerima abu alih-alih jasad utuh dari anggota keluarga mereka yang gugur. Sebuah kenyataan getir yang memicu gelombang kemarahan publik. Serangan ke Lebanon ini tak bisa dilepaskan dari rangkaian eskalasi yang lebih luas yang dilakukan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Hanya berselang beberapa hari setelah melakukan operasi militer di wilayah Suriah, Tel Aviv kembali memperlihatkan pola agresifnya dengan menggempur Lebanon. Analis menilai langkah ini bukan sekadar operasi taktis, melainkan upaya memperlihatkan kekuatan di tengah tekanan geopolitik yang semakin memojokkan Israel. Dalam konflik Suriah sebelumnya, Israel telah melakukan serangkaian serangan udara terhadap infrastruktur yang mereka klaim sebagai milik kelompok pro-Iran. Namun, operasi tersebut menuai kecaman internasional setelah dilaporkan menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil. Kini, pola serupa kembali diulang di Lebanon. Hanya saja kali ini, tanggapan balasan jauh lebih keras. Kalau di Suriah mereka bisa bebas ngebom, di Lebanon ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Ujar seorang analis Timur Tengah yang menyindir aksi Israel dalam wawancaranya. Sumber diplomatik regional menyebutkan bahwa keputusan Israel membombardir Lebanon juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran terhadap aktivitas kelompok bersenjata di perbatasan. Namun, kritikus menyebut alasan ini hanya dalih untuk melegitimasi ekspansi militer yang semakin agresif. Tak sedikit pihak yang menyebut langkah ini seperti memancing singa dengan mencolek ekornya. Dan kini Israel sedang menanggung akibatnya. Dengan korban ribuan tentara IDF yang tewas dalam serangan balasan, situasi di dalam negeri Israel disebut berada di titik didih. Media lokal melaporkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan Tel Aviv yang dianggap gagal mengantisipasi respon Lebanon. Bahkan beberapa pakar militer mengungkapkan kekhawatiran bahwa kejadian ini bisa menjadi pemicu eskalasi regional yang lebih luas, melibatkan kekuatan besar lain di kawasan. Serangan balasan Lebanon terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menggempur sejumlah titik di wilayahnya. Menurut laporan militer Lebanon, serangan balasan dilakukan secara terkoordinasi melalui peluncuran puluhan rudal jarak menengah yang diarahkan ke fasilitas-fasilitas strategis milik militer Israel. Target utama adalah markas dan pusat komando IDF di wilayah utara Israel yang berdekatan dengan perbatasan. Sumber di lapangan mengungkapkan bahwa rudal-rudal tersebut diluncurkan secara bertahap untuk menghindari sistem pertahanan udara Iron Dome. Serangan dilakukan dalam 3 gelombang besar, dengan masing-masing gelombang menghantam target yang berbeda. Ini jelas menunjukkan perencanaan yang matang
ungkap seorang pejabat keamanan Lebanon. Foto-foto satelit yang beredar menunjukkan kerusakan parah pada beberapa fasilitas, termasuk gudang amunisi dan barak tentara. Dampak dari serangan ini langsung terasa. Suara ledakan mengguncang beberapa kota di Israel Utara, menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil. Namun yang paling fatal adalah kerugian di sektor militer. Laporan sementara dari sumber militer independen menyebutkan sedikitnya 5.000 personel IDF tewas. Sebagian besar berada di lokasi saat rudal menghantam markas. Banyak yang bahkan tidak sempat tahu mereka jadi korban. Mereka bangun di pagi hari sebagai tentara. Sorenya sudah jadi berita obituari. Komentar pedas salah satu analis militer. Israel sendiri belum merilis pernyataan resmi terkait jumlah pasti korban. Namun media lokal melaporkan kepanikan yang meluas di kalangan keluarga tentara. Di beberapa rumah sakit dan pusat medis, antrean panjang keluarga yang mencari kabar anggota keluarganya semakin tak terkendali. Seorang pejabat rumah sakit bahkan menyebut, "Kami kewalahan, yang datang ke sini lebih banyak membawa abu ketimbang membawa pasien hidup." Serangan ini juga menyebabkan lumpuhnya sebagian jaringan komunikasi militer di wilayah utara Israel. Beberapa laporan menyebutkan sistem radar dan pusat komando sementara tak berfungsi, membuat pasukan di lapangan kehilangan koordinasi. Para analis menyebut kegagalan ini sebagai salah satu penyebab tingginya jumlah korban di pihak Israel. Rekaman video yang beredar di media sosial Lebanon memperlihatkan momen ketika rudal-rudal tersebut menghantam markas-markas IDF. Video itu langsung menjadi viral, mengundang beragam komentar dari kecaman hingga ejekan. Iron Dome? Kayaknya kemarin sedang libur panjang, tulis salah satu komentar yang ramai dibagikan warganet. Setelah serangan mematikan yang menghancurkan 15 markas militer dan menewaskan 5.000 personel IDF, reaksi resmi dari pihak-pihak terkait mulai bermunculan. Namun, yang paling mencolok adalah sikap Israel yang memilih bungkam. Hingga berita ini ditulis, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai detail kerugian militer mereka. Jubir militer IDF hanya menyebut serangan Lebanon sebagai tindakan terorisme dan mengklaim bahwa semua opsi balasan sedang dipertimbangkan. Namun, banyak pihak menilai diamnya Tel Aviv menunjukkan skala kerugian yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka akui. Sebaliknya, pemerintah Lebanon secara terbuka membenarkan bahwa serangan itu adalah respons atas agresi Israel yang lebih dulu membombardir wilayah mereka. Dalam konferensi pers di Beirut, Menteri Pertahanan Lebanon menegaskan, "Kami tidak mencari konflik, tetapi kami tidak akan tinggal diam ketika wilayah kedaulatan kami diserang. Ini adalah bentuk pertahanan sah sesuai hukum internasional." Sementara itu, suasana di Israel dilaporkan semakin tegang. Media lokal menggambarkan ketakutan meluas di kalangan masyarakat, terutama di wilayah utara. Beberapa keluarga tentara bahkan menuduh pemerintah lalai dan mengorbankan nyawa ribuan prajurit. "Kami tidak butuh pidato kosong, kami butuh anak-anak kami pulang, bukan sekadar abu di dalam kotak," ujar salah satu keluarga korban dengan nada getir. Di tingkat internasional, sejumlah negara menyerukan penahanan diri. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak kedua pihak menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Situasi ini bisa menjadi pemicu konflik regional yang lebih besar dan kami mengajak semua pihak untuk segera menempuh jalur diplomasi, demikian pernyataan PBB. Namun beberapa negara di kawasan justru memberikan dukungan moral kepada Lebanon. Beberapa pejabat dari negara-negara Arab menganggap balasan Lebanon sebagai pelajaran bagi Israel agar tidak bertindak sewenang-wenang. Di media sosial, dukungan terhadap Lebanon membanjiri tagar Chaos Lebanon Strikes Back. Sementara netizen mengolok-olok Israel dengan komentar sinis seperti, "Mungkin sekarang Iron Dome sedang butuh upgrade ke versi nyata bekerja." Meski begitu, ancaman eskalasi lanjutan masih membayangi. Analis memperingatkan bahwa Israel kemungkinan akan merespons serangan ini dengan langkah militer besar-besaran yang berpotensi menyeret negara-negara tetangga dan bahkan kekuatan global ke dalam konflik yang lebih luas. Serangan mematikan yang merenggut 5.000 nyawa personel IDF kini memicu krisis politik di dalam negeri Israel.
pemerintahan Tel Aviv menghadapi gelombang kritik keras dari oposisi, keluarga tentara, bahkan sebagian pendukungnya sendiri. Banyak yang menilai aksi bombardir ke Lebanon bukan hanya provokatif, tetapi juga strategi militer yang gegabah dan berujung bencana. Media-media Israel mulai mempertanyakan keputusan pemerintah yang melancarkan serangan ke Lebanon hanya beberapa hari setelah eskalasi serius dengan Suriah. Mengapa kita terus memperluas medan konflik tanpa kesiapan matang? Tulis salah satu editorial di harian Haaretz. Tekanan semakin membesar setelah beberapa anggota parlemen oposisi menuntut pembentukan komisi penyelidikan untuk mengungkap kegagalan intelijen yang menyebabkan ribuan prajurit IDF kehilangan nyawa. Di media sosial, warganet Israel melontarkan kritik pedas. Iron Dome bukan perisai, ternyata cuma kubah kosong, tulis salah satu komentar yang viral. Ada juga yang menyindir, kalau strategi pemerintah begini terus, mungkin jumlah tentara kita lebih cepat habis daripada stok senjata. Sementara itu, keluarga korban melancarkan protes di depan kantor Kementerian Pertahanan Israel. Mereka menuntut transparansi terkait korban dan menuduh pemerintah menutupi skala kerugian sebenarnya. Beberapa keluarga bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan internasional jika tidak ada kejelasan. Situasi ini menempatkan Perdana Menteri Israel dalam posisi yang kian sulit. Para analis memperkirakan bahwa jika tidak segera ada langkah perbaikan atau balasan militer yang dianggap memulihkan kehormatan, dukungan politik terhadap pemerintahannya akan semakin runtuh. Namun balasan militer justru berisiko memicu konflik regional yang lebih besar. Sebuah dilema yang membuat Israel berada di persimpangan berbahaya. Israel terjebak dalam permainan yang mereka mulai sendiri, tapi tidak siap untuk menanggung akibatnya, ujar seorang pakar geopolitik. Mereka memancing badai, sekarang mereka tenggelam di tengah gelombang. Serangan balasan Lebanon yang menewaskan 5.000 personel IDF dan menghancurkan 15 markas militer Israel bukan hanya insiden militer biasa. Para analis menyebutnya sebagai titik balik yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik besar-besaran. Situasi ini memperlihatkan bagaimana agresi Israel di luar batas perbatasannya mulai memicu konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel kerap mengandalkan superioritas udara dan sistem pertahanan seperti Iron Dome untuk mempertahankan dominasinya. Namun, serangan rudal Lebanon kali ini menunjukkan bahwa sistem itu tak lagi bisa diandalkan sepenuhnya. Kalau Iron Dome ibarat payung, ternyata lubangnya banyak banget. Dan hujan rudalnya nggak pakai berhenti, komentar sinis seorang analis pertahanan. Pertanyaan besar kini muncul, apa langkah Israel berikutnya? Sejumlah sumber militer mengindikasikan bahwa Tel Aviv tengah mempersiapkan balasan besar-besaran terhadap Lebanon. Namun, opsi ini dinilai berisiko memicu keterlibatan pihak-pihak lain seperti Suriah bahkan Iran yang memiliki pengaruh kuat di Lebanon melalui kelompok bersenjata di wilayah itu. Eskalasi semacam ini dikhawatirkan akan membuka front perang baru yang meluas ke berbagai titik di kawasan. Sementara itu, negara-negara besar dunia mulai menyoroti situasi ini. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, menyerukan penahanan diri sambil tetap menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri. Rusia dan Tiongkok di sisi lain menyerukan penyelidikan internasional atas serangan ke Lebanon, menuduh Israel melanggar hukum internasional. PBB memperingatkan bahwa konflik ini dapat menjadi pemicu krisis kemanusiaan baru di kawasan yang selama ini sudah dipenuhi luka perang. Dampak terhadap masyarakat sipil juga mulai terlihat. Ribuan warga di Israel Utara mengungsi ke wilayah tengah, khawatir akan serangan balasan lanjutan. Di Lebanon, masyarakat yang awalnya cemas kini justru menunjukkan dukungan moral terhadap pasukan mereka. Ini bukan hanya tentang membalas serangan, ini tentang martabat kami sebagai bangsa, ujar salah satu warga Beirut dalam wawancara dengan media lokal. Sementara itu, dunia maya tak kalah ramai. Tagar Years Pray for Lebanon dan ISIDF Collapse bersaing di lini masa global, memicu debat sengit. Kalau Israel terus cari gara-gara ke tetangga, jangan kaget kalau akhirnya mereka kehabisan tentara sebelum kehabisan musuh.
tulis salah satu komentar yang banyak dibagikan. Pada akhirnya, insiden ini menunjukkan realitas pahit dari konflik di Timur Tengah. Setiap langkah agresi akan memicu balasan yang lebih keras dan lingkaran kekerasan tak kunjung berakhir. Dengan ribuan nyawa melayang dan ketegangan diplomatik yang meningkat, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari Tel Aviv. Apakah mereka akan memilih eskalasi habis-habisan atau akhirnya menempuh jalur diplomasi sebelum semuanya benar-benar di luar kendali?